Dalam kisah yang penuh ketegangan dan intrik ini, dua pemimpin preman, Arman dan Danu, terjebak dalam perseteruan yang mengancam kedamaian wilayah mereka. Ketika konflik semakin memanas dan masyarakat terjebak dalam kekacauan, mereka dihadapkan pada pilihan sulit, terus berperang atau mencari jalan menuju persatuan. Saksikan perjalanan mereka dalam menghadapi tantangan, mengatasi ego, dan menemukan kekuatan dalam aliansi yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Zona Narasi untuk mengikuti cerita ini dan tetap terhubung dengan kisah-kisah menarik lainnya. Di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan suara gemericik air, Arman dan Danu akhirnya bertemu setelah berbulan-bulan perseteruan yang penuh ketegangan. Tempat ini dipilih dengan hati-hati, jauh dari mata-mata dan pengaruh luar, agar mereka bisa berbicara secara langsung tanpa gangguan. Arman, dengan postur tubuh yang tegap dan tatapan tajam, datang dengan keyakinan bahwa pertemuan ini akan menentukan nasib wilayah yang mereka perebutkan. Danu, di sisi lain, dikenal sebagai sosok yang cerdik dan licik, selalu siap dengan strategi untuk mengalahkan lawan-lawannya. Ketika mereka saling berhadapan, suasana menjadi tegang. Arman memulai percakapan dengan nada tegas, menantang Danu untuk mengakhiri semua konflik yang telah mengganggu ketenangan masyarakat. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kekacauan yang ditimbulkan oleh anak buah Danu, yang seringkali meresahkan warga sipil. Danu, dengan senyuman sinis, menjawab bahwa kekuasaan tidak akan pernah diberikan, melainkan harus direbut. Dialog ini mencerminkan ketegangan yang mendalam antara dua pemimpin yang sama-sama berambisi. Arman kemudian mengusulkan untuk menyelesaikan perseteruan ini dengan cara yang lebih terhormat, sebuah duel 1 lawan 1. Ia percaya bahwa dengan cara ini, mereka bisa menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berhak menguasai wilayah tersebut. Danu, meskipun awalnya meremehkan tantangan itu, akhirnya setuju. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang lebih baik dan lebih kuat. Kesepakatan ini menjadi titik awal dari sebuah pertarungan yang akan mengubah segalanya. Setelah kesepakatan itu, mereka mulai membahas tempat dan waktu duel. Arman mengusulkan sebuah lokasi yang strategis, di mana mereka bisa bertarung tanpa gangguan. Danu, yang selalu berpikir beberapa langkah ke depan, menyetujui usulan tersebut tetapi dengan syarat bahwa mereka harus membawa anak buah masing-masing untuk menyaksikan duel tersebut. Ini adalah langkah cerdas Danu untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi, dan untuk menunjukkan kekuatan masing-masing di depan pengikut mereka. Ketika pertemuan itu berakhir, Arman dan Danu saling menatap dengan penuh tantangan. Meskipun mereka sepakat untuk bertarung, ada rasa hormat yang tumbuh di antara mereka. Keduanya menyadari bahwa mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, masing-masing berjuang untuk apa yang mereka yakini benar. Namun, di balik rasa hormat itu, ada juga ketegangan yang tak terhindarkan, karena keduanya tahu bahwa hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Setelah pertemuan itu, Arman kembali ke markasnya dengan semangat yang membara. Ia mengumpulkan anak buahnya dan menjelaskan rencananya untuk duel. Mereka semua bersemangat dan siap untuk mendukung pemimpin mereka. Arman merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengakhiri kekacauan dan membawa kedamaian kembali ke wilayah mereka. Ia bertekad untuk tidak hanya memenangkan duel, tetapi juga untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, Danu juga kembali ke markasnya dengan rencana yang matang. Ia mengumpulkan pasukannya dan menjelaskan pentingnya duel ini. Danu tahu bahwa kemenangan dalam duel ini akan memperkuat posisinya dan menegaskan dominasi atas wilayah tersebut. Ia mempersiapkan strategi dan taktik yang akan digunakan dalam pertarungan, bertekad untuk tidak membiarkan Arman mengalahkannya. Hari duel semakin dekat, dan ketegangan di antara kedua belah pihak semakin meningkat. Masyarakat mulai membicarakan pertemuan ini, dan banyak yang berharap agar konflik ini segera berakhir. Namun, di balik harapan itu,
ada juga rasa takut akan kemungkinan kekerasan yang akan terjadi. Arman dan Danu, masing-masing dengan ambisi dan tujuan mereka, bersiap untuk menghadapi takdir yang telah ditentukan. Duel ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kehormatan, keadilan, dan masa depan wilayah yang mereka cintai. Acara pernikahan keluarga Esal berlangsung meriah di sebuah gedung yang dihiasi dengan bunga-bunga indah dan lampu-lampu berkilauan. Keluarga dan teman-teman berkumpul untuk merayakan momen bahagia ini, dengan harapan bahwa cinta akan menyatukan dua keluarga. Namun, di tengah suasana yang penuh kegembiraan, ketegangan mulai menyelimuti acara tersebut. Anak buah Danu, yang dikenal sebagai preman di wilayah itu, tiba-tiba muncul dengan sikap menantang, meminta uang keamanan dari keluarga Esai. Keluarga Esai, yang tidak ingin merusak suasana pernikahan, awalnya mencoba untuk mengabaikan kehadiran anak buah Danu. Namun, ketika mereka mulai mengganggu tamu undangan dan mengancam akan mengacaukan acara jika permintaan mereka tidak dipenuhi, situasi menjadi semakin tegang. Esai, sebagai kepala keluarga, merasa tertekan dan marah. Ia tidak ingin pernikahan putrinya ternoda oleh tindakan premanisme, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin mengambil risiko yang dapat membahayakan keselamatan tamu-tamunya. Dalam keadaan terdesak, Esai memutuskan untuk menghubungi Arman, rival Danu, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang berani dan tegas. Ia berharap Arman dapat membantu menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan ketenangan di acara pernikahan. Arman, yang mendengar kabar tersebut, segera merespons dengan bergegas menuju lokasi pernikahan. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia peduli pada masyarakat dan siap melindungi mereka dari ancaman. Ketika Arman tiba di gedung pernikahan, suasana sudah semakin kacau. Anak buah Danu semakin berani, dan beberapa tamu mulai merasa takut. Arman, dengan keberanian yang dimilikinya, langsung menghadapi anak buah Danu dan menuntut mereka untuk pergi. Ia menegaskan bahwa pernikahan adalah momen suci yang tidak boleh dirusak oleh tindakan premanisme. Namun, anak buah Danu tidak terpengaruh oleh kata-kata Arman dan malah menantangnya untuk bertindak lebih jauh. Melihat situasi yang semakin memburuk, Esai berusaha menenangkan semua orang dan meminta Arman untuk tidak bertindak gegabah. Ia menjelaskan bahwa pernikahan putrinya adalah momen yang sangat penting dan tidak ingin ada kekerasan yang terjadi. Arman, meskipun memahami perasaan Esai, merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan anak buah Danu terus mengganggu. Ia bertekad untuk melindungi keluarga Esai dan tamu undangan, meskipun itu berarti harus menghadapi Danu dan pasukannya. Di tengah ketegangan ini, Danu yang mendengar kabar tentang keributan di pernikahan segera mengirimkan beberapa anak buahnya untuk memperkuat posisi mereka. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur dan siap untuk menghadapi siapapun yang berani menantangnya. Danu melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat citranya di mata pengikutnya, bahwa ia adalah pemimpin yang kuat dan tidak takut menghadapi lawan. Ketika Arman dan Danu akhirnya berhadapan, suasana semakin memanas. Keduanya saling menatap dengan penuh tantangan, dan semua orang di sekitar mereka merasakan ketegangan yang menggelora. Arman menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Danu merusak pernikahan ini, sementara Danu dengan sinis menyatakan bahwa ia tidak akan mundur dari tuntutannya. Pertarungan verbal ini menarik perhatian semua tamu, dan mereka mulai berbisik satu sama lain, khawatir akan kemungkinan kekerasan yang akan terjadi. Akhirnya, Esai, yang merasa terjebak di antara dua kekuatan ini, mengambil langkah berani. Ia meminta kedua pemimpin untuk menghentikan pertikaian dan mencari jalan damai. Ia mengingatkan mereka bahwa pernikahan adalah tentang cinta dan persatuan, bukan tentang kekerasan dan perseteruan. Kata-kata Esai menggugah hati Arman dan Danu, dan meskipun ketegangan masih ada, mereka mulai menyadari bahwa tindakan mereka dapat berdampak buruk pada masyarakat yang mereka pimpin. Namun, keputusan untuk berdamai masih harus diambil,
dan pertarungan antara keduanya tampaknya tak terhindarkan. Setelah ketegangan di acara pernikahan, Arman menyadari bahwa situasi di wilayahnya semakin tidak stabil. Ia tahu bahwa konflik dengan Danu tidak bisa dihindari dan bahwa mereka harus bersiap untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Dalam sebuah pertemuan mendesak di markasnya, Arman mengumpulkan semua anak buahnya untuk membahas strategi dan rencana perang. Suasana di dalam ruangan dipenuhi dengan semangat dan tekad, tetapi juga dengan rasa cemas akan apa yang akan terjadi. Arman memulai pertemuan dengan menjelaskan pentingnya persatuan di antara mereka. Ia menekankan bahwa setiap anggota kelompok harus siap untuk berjuang demi keamanan dan kedamaian wilayah mereka. Kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat yang telah menderita akibat tindakan Danu dan anak buahnya, ujarnya dengan penuh semangat. Anak buahnya, yang terdiri dari berbagai latar belakang, mendengarkan dengan seksama, merasakan semangat yang mengalir dari pemimpin mereka. Setelah memberikan motivasi, Arman mulai merinci rencana serangan. Ia mengusulkan untuk melakukan serangan mendadak ke markas Danu di Tanjung Priok, di mana mereka biasanya berkumpul. Arman percaya bahwa dengan mengejutkan Danu, mereka bisa mengambil alih kendali dan mengurangi kekuatan musuh sebelum pertempuran besar terjadi. Rencana ini disambut dengan antusiasme oleh anak buahnya, yang merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sementara itu, Danu juga tidak tinggal diam. Mendengar kabar tentang persiapan Arman, ia segera mengumpulkan pasukannya untuk merencanakan strategi balasan. Danu, yang dikenal sebagai sosok yang cerdik, menyadari bahwa Arman akan mencoba menyerang secara mendadak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memperkuat pertahanan markasnya dan menyiapkan taktik untuk menghadapi serangan tersebut. Danu menginstruksikan anak buahnya untuk tetap waspada dan siap siaga, mengingat bahwa pertempuran ini akan menentukan siapa yang akan menguasai wilayah. Dalam persiapan ini, Danu juga mengadakan latihan intensif untuk pasukannya. Ia ingin memastikan bahwa setiap anggota timnya tahu perannya dan siap untuk bertindak cepat saat pertempuran dimulai. Danu mengajarkan taktik bertarung yang telah terbukti efektif, serta cara menggunakan senjata dengan efisien. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang, mereka akan mampu mengalahkan Arman dan pasukannya. Kedua belah pihak juga mulai mengumpulkan informasi tentang satu sama lain. Arman mengirimkan pengintai untuk memantau aktivitas Danu dan mencari tahu tentang jumlah pasukan serta persenjataan yang mereka miliki. Sementara itu, Danu juga melakukan hal yang sama, berusaha untuk mendapatkan keunggulan informasi. Ketegangan semakin meningkat seiring dengan semakin dekatnya hari pertempuran, dan kedua belah pihak bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Di tengah persiapan ini, Arman juga menyadari pentingnya dukungan dari masyarakat. Ia mengadakan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi dan meminta dukungan mereka. Arman berjanji bahwa jika mereka berhasil mengalahkan Danu, keamanan dan ketenangan akan kembali ke wilayah mereka. Warga, yang sudah lama menderita akibat kekacauan, memberikan dukungan penuh kepada Arman dan pasukannya, bertekad untuk melihat perubahan yang lebih baik. Hari pertempuran semakin dekat, dan kedua belah pihak bersiap dengan semangat yang membara. Arman dan Danu, masing-masing dengan ambisi dan tujuan mereka, tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan masa depan wilayah mereka. Ketegangan di udara semakin terasa, dan semua orang bersiap untuk menghadapi takdir yang telah ditentukan. Pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kehormatan, keadilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Arman dan Danu telah sepakat untuk bertemu di lokasi yang telah ditentukan, sebuah lapangan terbuka di pinggiran kota yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Suasana di sekitar lapangan dipenuhi dengan ketegangan, di mana anak buah kedua belah pihak berkumpul untuk menyaksikan duel yang akan menentukan nasib wilayah mereka. Masing-masing pemimpin datang dengan pasukan yang setia,
siap untuk mendukung mereka dalam pertempuran yang akan datang. Arman tiba lebih awal, memanfaatkan waktu untuk menenangkan pikirannya dan mempersiapkan diri secara mental. Ia tahu bahwa duel ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang strategi dan ketahanan mental. Dengan mengenakan pakaian tempur yang sederhana namun kuat, Arman berusaha untuk tetap fokus pada tujuan utamanya, mengalahkan Danu dan mengembalikan kedamaian ke wilayah mereka. Ia mengingat semua yang telah diperjuangkan dan bertekad untuk tidak mengecewakan anak buahnya. Di sisi lain, Danu juga tiba dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan armor yang mengkilap, simbol kekuatannya sebagai pemimpin. Danu merasa yakin bahwa ia akan keluar sebagai pemenang, berkat pengalaman dan kecerdikannya dalam bertarung. Ia melangkah dengan angkuh, menyapa anak buahnya dengan senyuman, seolah-olah sudah yakin akan kemenangan yang akan diraihnya. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit keraguan yang mengganggu, mengingat reputasi Arman sebagai pejuang yang tangguh. Ketika keduanya akhirnya berhadapan, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka, menunggu momen yang menentukan ini. Arman dan Danu saling menatap, masing-masing mencoba membaca ekspresi dan niat lawan. Dalam hati mereka, ada rasa hormat yang mendalam, tetapi juga tekad untuk menang. Arman memulai dengan mengingatkan Danu tentang semua kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindakan premanisme, berharap untuk membangkitkan rasa kemanusiaan dalam diri lawannya. Duel dimulai dengan serangan pertama dari Danu, yang melancarkan serangan cepat dengan pedangnya. Arman dengan sigap menghindar dan membalas dengan serangan balik yang kuat. Pertarungan ini berlangsung sengit, dengan keduanya menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa. Suara logam yang beradu dan teriakan sorakan dari anak buah mereka menggema di seluruh lapangan, menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan ketegangan. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai merasakan kelelahan. Meskipun fisik mereka kuat, pertarungan ini menguras tenaga dan konsentrasi. Arman berusaha untuk tetap tenang dan fokus, menggunakan strategi yang telah dipersiapkannya. Ia mulai mengubah taktiknya, berusaha untuk mengecoh Danu dengan gerakan yang tidak terduga. Danu, yang awalnya merasa percaya diri, mulai merasakan tekanan dan kesulitan untuk mengantisipasi serangan Arman. Di tengah pertarungan, Arman berhasil melakukan serangan yang membuat Danu terhuyung. Momen ini memberikan keunggulan bagi Arman, dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan semangat yang membara, ia melancarkan serangan bertubi-tubi, berusaha untuk mengakhiri duel ini secepat mungkin. Danu, meskipun terdesak, tidak menyerah begitu saja. Ia menggunakan semua keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya untuk bertahan dan mencari celah untuk membalas. Akhirnya, setelah serangkaian serangan yang intens, Arman berhasil mengalahkan Danu dengan satu serangan terakhir yang menentukan. Danu terjatuh ke tanah, kehabisan tenaga dan terpaksa mengakui kekalahannya. Suasana di lapangan menjadi hening sejenak, sebelum sorakan dari anak buah Arman menggema, merayakan kemenangan mereka. Arman, meskipun merasa lega, juga merasakan beban berat di pundaknya. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depan wilayah yang telah lama menderita akibat konflik. Setelah duel yang sengit antara Arman dan Danu, keduanya terpaksa berhenti sejenak untuk mengatur napas. Keduanya berdiri di tengah lapangan, lelah dan penuh luka, tetapi dengan rasa hormat yang baru tumbuh di antara mereka. Dalam momen hening itu, Arman melihat ke dalam mata Danu dan menyadari bahwa mereka berdua telah berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekuasaan. Mereka berjuang untuk masyarakat yang telah menderita akibat konflik yang berkepanjangan. Rasa hormat ini menjadi titik awal untuk sebuah perubahan yang tak terduga. Danu, yang sebelumnya merasa bahwa kekuasaan adalah segalanya, mulai merenungkan kata-kata Arman. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki kekuatan dan pengaruh, itu tidak ada artinya jika masyarakatnya terus menderita.
Dalam hati, Danu merasa lelah dengan pertikaian yang tak berujung dan mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk berdamai. Ia mengangkat pedangnya dan berkata, "Kita telah berjuang dengan segenap jiwa, tetapi apakah ini yang kita inginkan untuk masa depan kita?" Arman, yang mendengar pernyataan Danu, merasa tergerak. Ia menjawab, "Kita bisa menjadi lebih dari sekadar musuh. Kita bisa bersatu untuk melindungi masyarakat kita dan menciptakan masa depan yang lebih baik." Kata-kata ini menggugah hati Danu, dan ia mulai membayangkan sebuah aliansi yang dapat membawa perubahan positif bagi wilayah mereka. Keduanya kemudian sepakat untuk menghentikan permusuhan dan mencari jalan menuju persatuan. Dengan semangat baru, Arman dan Danu memanggil anak buah mereka untuk berkumpul. Mereka menjelaskan keputusan mereka untuk berdamai dan membentuk aliansi. Awalnya, ada keraguan di antara para pengikut, terutama dari anak buah Danu yang telah lama melihat Arman sebagai musuh. Namun, Arman dan Danu berbicara dengan tegas, menekankan bahwa persatuan adalah kunci untuk mengakhiri kekacauan dan menciptakan stabilitas. Setelah beberapa saat, keraguan mulai memudar, dan para pengikut mulai menerima ide aliansi ini. Mereka menyadari bahwa dengan bersatu, mereka dapat mengatasi tantangan yang lebih besar dan melindungi masyarakat dari ancaman luar. Arman dan Danu kemudian merencanakan langkah-langkah konkret untuk membangun aliansi ini, termasuk pembagian tanggung jawab dan pengaturan kekuatan masing-masing. Keduanya juga sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal lainnya. Mereka ingin memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses ini dan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Arman dan Danu menjelaskan visi mereka untuk masa depan yang lebih baik, di mana kekuatan mereka digunakan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, bukan untuk menindas. Seiring waktu, aliansi ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Masyarakat yang sebelumnya terpecah belah mulai merasakan harapan baru. Arman dan Danu bekerja sama untuk mengatasi masalah yang ada, seperti keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Mereka mengadakan program-program untuk membantu masyarakat dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat konflik. Rasa persatuan ini membawa perubahan yang signifikan, dan masyarakat mulai melihat mereka sebagai pemimpin yang peduli. Akhirnya, Arman dan Danu menjadi simbol persatuan dan harapan bagi masyarakat. Mereka membuktikan bahwa meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda, mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Aliansi ini tidak hanya mengakhiri konflik antara mereka, tetapi juga menciptakan fondasi untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang di wilayah tersebut. Dengan semangat baru, mereka melangkah maju, siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang bersama-sama. Setelah terbentuknya aliansi antara Arman dan Danu, kehidupan di wilayah mereka mulai mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan dan kekacauan kini merasakan harapan baru. Dengan kekuatan gabungan dari kedua pemimpin, mereka mulai menegakkan hukum dan ketertiban, mengurangi tindakan premanisme yang selama ini meresahkan. Arman dan Danu berkomitmen untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Kedua pemimpin ini juga mulai mengembangkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka mengadakan pertemuan dengan warga untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan mereka. Dalam pertemuan ini, Arman dan Danu berjanji untuk bekerja sama dalam membangun infrastruktur, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Masyarakat merasa diperhatikan dan dihargai, yang semakin memperkuat rasa persatuan di antara mereka. Dengan dukungan dari masyarakat, Arman dan Danu juga mulai memperluas bisnis keamanan yang mereka jalankan. Mereka merekrut anggota baru dari kalangan pemuda yang ingin berkontribusi positif bagi wilayah mereka. Pelatihan diberikan untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami pentingnya menjaga keamanan tanpa menggunakan kekerasan.
Hal ini tidak hanya memberikan lapangan kerja, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di antara para pemuda yang sebelumnya terjebak dalam kehidupan kriminal. Seiring berjalannya waktu, reputasi Arman dan Danu sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana semakin dikenal. Mereka tidak hanya dihormati oleh pengikut mereka, tetapi juga oleh masyarakat luas. Keduanya sering terlihat bersama dalam berbagai acara, menunjukkan bahwa persatuan mereka bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Masyarakat mulai melihat mereka sebagai simbol harapan dan perubahan yang mampu mengubah wajah wilayah yang sebelumnya penuh konflik. Kehidupan baru ini membawa dampak positif yang luas. Masyarakat yang dulunya terpecah kini bersatu dalam semangat kebersamaan. Mereka merayakan keberhasilan kecil dan besar bersama-sama, menciptakan tradisi baru yang mengedepankan persatuan dan kerjasama. Arman dan Danu, yang dulunya adalah musuh, kini menjadi sahabat dan mitra dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, mereka berdua berusaha untuk memastikan bahwa wilayah mereka tidak hanya aman, tetapi juga makmur dan sejahtera. Dengan terbentuknya aliansi antara Arman dan Danu, keduanya mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan fisik atau dominasi, tetapi juga pada kemampuan untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain. Mereka belajar bahwa perseteruan yang berkepanjangan hanya akan membawa penderitaan bagi masyarakat yang mereka pimpin. Dalam pertemuan rutin, Arman dan Danu berbagi pandangan dan pengalaman, membangun hubungan yang lebih dalam dan saling menghormati. Keduanya juga menyadari pentingnya komunikasi yang baik dalam memimpin. Mereka mulai melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi dan keluhan warga. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjadi pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang dicintai dan dihormati. Masyarakat merasa memiliki suara dan peran dalam membangun wilayah mereka, yang semakin memperkuat rasa persatuan di antara semua pihak. Pelajaran berharga lainnya yang mereka ambil adalah pentingnya kolaborasi. Arman dan Danu mulai bekerja sama dalam berbagai proyek pembangunan, seperti memperbaiki infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan bersatu, mereka mampu mencapai lebih banyak hal daripada yang bisa mereka lakukan sendirian. Masyarakat pun merasakan dampak positif dari kolaborasi ini, yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi semua. Seiring berjalannya waktu, Arman dan Danu menjadi simbol persatuan dan harapan bagi masyarakat. Mereka tidak hanya dikenal sebagai pemimpin preman, tetapi juga sebagai pelindung dan pembawa perubahan. Kisah mereka menjadi legenda di kalangan warga, mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan, persatuan dan kerjasama dapat mengatasi segala rintangan. Masyarakat mulai mencontoh sikap mereka, berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan dialog dan saling pengertian. Akhirnya, Arman dan Danu menyadari bahwa perjalanan mereka tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang menciptakan warisan yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Mereka berkomitmen untuk terus bekerja sama demi masa depan yang lebih baik, di mana kedamaian dan keadilan menjadi landasan kehidupan masyarakat. Pelajaran berharga ini mengubah cara mereka memimpin dan berinteraksi, menjadikan mereka bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi juga pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Kisah Arman dan Danu mengajarkan kita bahwa konflik dan perseteruan tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam perjalanan mereka, kedua pemimpin ini belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk berkolaborasi dan saling menghormati, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Persatuan dan aliansi yang dibangun di atas dasar saling pengertian dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya dialog dan kerjasama dalam menghadapi tantangan, serta bagaimana kita dapat menemukan kekuatan dalam perbedaan. Jangan lewatkan cerita menarik ini dan banyak kisah lainnya. Stay tuned di channel YouTube Zona Narasi, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami.
Mari bersama-sama menjelajahi dunia cerita yang penuh inspirasi.